Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilau terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Iya Pak, saya udah berhasil Pak. Bapak bisa dilihat di tayangan saya. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Sabab nubekian salahina. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Ini harus laki-laki. Kenapa? Kalau perempuannya seringkali nanti banyak problem. Nanti ada misalnya minum pil KB-nya lupa beda jeung pilkada. Hari pilkada itu kan jadi dulu baru lupa. Kalau pil KB lupa ya baru jadi. Ini harus terintegrasi Pak. Dan nanti harus berbasiskan data kependudukan. Sehingga di data kependudukan itu, saya ingin di data kependudukan itu sudah tercantum orang itu KB atau tidak. Untuk apa? Ketika kami menurunkan bantuan, ber-KB bantuan. Belum ber-KB, ber-KB dulu. Tapi KB-nya harus laki-lakinya. Yang bertanggung jawab membangun rumah suaminya. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya suaminya. Kalau suaminya tak mampu lagi membesarkan anaknya, membiayai pendidikannya, maka dia sudah gagal menjadi seorang suami. Ini serius. Ini serius. Jadi saya walaupun tidak punya istri, saya berpihak pada kaum perempuan. Tapi perempuan yang memiliki arah dan tujuan yang kuat bagi kesejahteraan keluarga. Nah, seluruh ini harus terintegrasi, tidak boleh jalan sendiri-sendiri.